Kala Menteri Jokowi puji SBY sebab Indonesia tak ngutang ke IMF lagi. Jakarta, Kepala BKPM, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan ucapan terima kasih kepada Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, atas kinerjanya saat memimpin RI. Ucapan terima kasih itu disampaikan Bahlil atas utang Indonesia ke IMF yang telah dilunasi saat era SBY. Bahlil mengatakan Indonesia sudah tak memiliki utang kepada Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund, IMF. Dia mengatakan utang Indonesia ke IMF sudah dilunasi pemerintahan era Presiden SBY. Kita harus berterima kasih pada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY. Itu berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF, kata Bahlil, dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023. Menurut Bahlil, berutang kepada IMF sama seperti berutang kepada lintah darat. Ia menilai banyak paket kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan Indonesia. Menurut kajian mereka juga mengatakan, ini kayak lintah darat ibaratnya. Jadi banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tak cocok dengan negara kita, ujarnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki sejarah panjang dengan IMF. Bahlil pun bercerita, pada masa krisis moneter melanda di tahun 1998, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi RI. Pertama, industri kita ditutup. Contoh Dirgantara. Bansos-bansos ditutup. Artinya, daya beli masyarakat lemah di situ. Cikal bakal deindustrialisasi, ujarnya. Namun nyatanya, semua kebijakan tersebut gagal total. Akibatnya, bunga kredit pun terkerek naik. Kemudian, hampir seluruh pengusaha kolaps. Kredit-kredit pun macet dan aset-aset pun diambil. Kondisi ini membuat Indonesia seolah menjadi pasien salah diagnosis. Apa yang terjadi? Negara kita melambat menuju pertumbuhan ekonomi. Di tahun yang sama, Malaysia menolak rekomendasi IMF, imbuhnya. Seolah mengingatkan Bahlil dengan cerita lama itu, kini IMF baru saja menyatakan permintaan agar Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi dengan larangan ekspor bahan mineral mentah. Dalam hal ini, jelas Bahlil menolak permintaan tersebut. Dia sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita ke ruang rawat inap? Dia masukkan kita ke ruang ICU? Ibarat orang sakit harusnya nggak operasi total, kemudian operasi total terus gagal, ujarnya. Di sisi lain, IMF sendiri juga telah menyatakan kondisi ekonomi RI dalam keadaan baik. Karena itu, permintaan menyangkut ekspor ini menuai tanda tanya besar. Ia juga curiga. IMF melakukan standar ganda mengingat negara-negara lain boleh melakukan hal serupa, sementara hanya Indonesia yang tak boleh melakukan langkah tersebut. Selaras dengan hal ini pula, Bahlil pun menegaskan, tidak akan mengikuti permintaan yang dilayangkan oleh IMF untuk berhenti menyetop ekspor bahan-bahan baku mentah mineral lainnya. Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap akan kita lakukan. Kalau mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh, stop ekspor, kita tidak. Yang benar aja, negara ini sudah merdeka, ujarnya. Respons Demokrat. Demokrat merespons pujian Menteri Jokowi itu. Demokrat tak menganggap pujian Bahlil memuat unsur politis karena menurutnya itu fakta sejarah. Apa yang disampaikan Pak Bahlil adalah suatu fakta sejarah sehingga tidak dapat dikatakan memiliki unsur politis, kata staf khusus SBY, Osi Dermawan, kepada wartawan, Sabtu, 1 Juli 2023. Osi mengatakan SBY tak hanya mampu melunasi utang IMF lebih cepat dari termin yang ditentukan. Namun, sebutnya, SBY juga telah menurunkan rasio utang. Terkait utang, dapat ditambahkan bahwa pemerintahan SBY tidak hanya melunasi utang IMF lebih cepat dari jadwalnya namun juga menurunkan rasio utang terhadap PDB dari sekitar 56% menjadi sekitar 24%. Sehingga fiskal kita tidak sangat terbebani dan anak cucu tidak harus menanggung utang secara besar, ujarnya. Osi berharap pemerintahan selanjutnya turut membuat capaian di bidang ekonomi. Dengan begitu, rakyat dapat